Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Suster Priscilla Silaban. Di sini saya akan menerangkan tentang edukasi kebidanan yang saya pelajari mengenai konsep kesehatan reproduksi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa menurut angka kematian ibu dan angka kematian bayi dibutuhkan pelayanan kesehatan berkualitas, khususnya dalam konsep dasar kesehatan reproduksi. Nah, sekarang kita masuk kepada apa arti konsep kesehatan reproduksi. Konsep dasar kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi. Dan bukan hanya itu saja, kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan lingkungan. Tujuan kesehatan reproduksi bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dapat dipertanggungjawabkan, di mana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usia reproduksi, sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan nantinya berdampak pada penurunan angka kematian ibu. Di dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, ada dua tujuan yang dicapai, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama yaitu memberikan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa peningkatan kualitas kehidupannya. Tujuan khusus yaitu meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya, meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan, meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual yang fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Dan perlu kita mengetahui bahwa tujuan ini juga ditunjang oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Bab 2 Pasal 3 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dan bab ketiga yaitu Pasal 4 yang berbunyi setiap orang mempunyai hak yang sama dan memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Sasaran kesehatan reproduksi yaitu kepada laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok risiko, pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Komponen kesehatan reproduksi yang pertama yaitu komponen kesehatan ibu dan anak, komponen keluarga berencana, komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, komponen kesehatan reproduksi remaja, komponen usia lanjut,
Dan sekarang kita masuk kepada kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan perempuan. Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Hal ini disebabkan status kesehatan perempuan semasa kanak-kanak, remaja mempengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi, yaitu di mana saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Hambatan sosial budaya dan ekonomi yang dialami sepanjang hidup perempuan merupakan akar masalah yang mendasar yang menyebabkan buruknya kesehatan perempuan saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Tingkat pendidikan, kualitas dan kuantitas makanan, nilai dan sikap, sistem kesehatan dan tersedia dan bisa diakses, situasi ekonomi, serta kualitas hubungan seksualnya mempengaruhi perempuan yang menjalankan masa reproduksinya. Kita terangkan satu persatu. Masa konsepsi. Masa konsepsi, di mana pada masa konsepsi ini masa telah bersatunya sel telur dengan sperma, kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, blastula, gastrula, neurula yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara ibu dan anak. Masa konsepsi. Masa konsepsi ini adalah masa setelah bersatunya sel telur dan sperma kemudian menjadi janin. Akan tumbuh menjadi morula, blastula, gastrula, neurula yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara ibu dan janin. Masa bayi dan anak. Masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan terjadi dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Masa remaja, yaitu di mana masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik terjadi di antaranya adalah tumbuhnya rambut kemaluan. Buah dada mulai tumbuh, pertumbuhan tinggi badan yang cepat, dan mendapat haid yang pertama kalinya. Masa nifas, menyusui, dan masa antara, yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian masa usia lanjut. Pada masa ini yaitu di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun dan habis. Dengan menurunnya hormon estrogen akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada perempuan, di antaranya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh, dan turunnya massa tulang. Sekarang kita perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu faktor demografis ekonomi, yaitu pada faktor ini bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, usia pertama hamil. Sedangkan faktor demografi yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi adalah akses terhadap pelayanan kesehatan, rasio remaja tidak sekolah, lokasi, dan tempat tinggal yang terpencil,
Faktor yang kedua yaitu adalah faktor budaya dan lingkungan. Pada faktor ini mempengaruhi praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Kepercayaan banyak anak, banyak rezeki. Ini yang sering terjadi pada kalangan masyarakat. Juga informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, yaitu pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal dan cara bersosialisasi, persepsi masyarakat tentang fungsi dan hak dan tanggung jawab reproduksi individu, serta dukungan atau komitmen politik. Faktor yang ketiga yaitu adalah faktor psikologis, yaitu faktor yang karena tindakan kekerasan, rasa rendah diri, dan depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga. Yang keempat yaitu faktor biologis. Faktor ini mencakup ketidaksempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, keadaan gizi buruk kronis, anemia, radang panggul, atau adanya keganasan pada alat reproduksi. Lingkup kesehatan reproduksi yaitu pada konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur, usia lanjut. Masalah kesehatan reproduksi yaitu masalah reproduksi. Kesehatan morbiditas dan kematian perempuan yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk di dalamnya juga masalah gizi dan anemia di kalangan perempuan. Penyebab serta komplikasi dari kehamilan, masalah kemandulan dan ketidaksuburan, peran atau kendali sosial budaya terhadap masalah reproduksi. Maksudnya bagaimana? Ya, pandangan masyarakat terhadap kesuburan dan kemandulan, nilai anak dan keluarga, sikap masyarakat terhadap perempuan hamil. Intervensi pemerintah dan negara terhadap masalah produksi, misalnya melakukan program KB, dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah genetik, dan lain sebagainya. Masalah gender dan seksualitas, masalah kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan, masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, masalah pelacuran, masalah sekitar teknologi. Sekian dan terima kasih video saya mengenai kesehatan reproduksi. Jadi bagi teman-teman sudah mengetahui kan tentang kesehatan reproduksi? Nah, sekarang mari kita menjaga kesehatan diri kita, lingkungan kita, dan keluarga. Salah satu kunci untuk sehat adalah menjaga kebersihan diri sendiri, baru kepada orang lain. Salam sehat, saya Suster Priscilla Silaban.